Shalom semuanya. Ya, selamat malam ya. Saya bersuka cita ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun kita belum pernah berjumpa secara langsung, tapi corona menghubungkan kita. Jadi untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan baik kepada kita. Nah, hari ini saya diberi tugas untuk membahas Mazmur 91. Jadi saya akan mencoba menafsirkan ayat ini. Lalu kita akan punya waktu tanya jawab, kurang lebih begitu ya. Nah, kita akan punya waktu tanya jawab. Nah, saya tidak tahu kenapa saya diminta untuk membahas teks ini. Biasanya teks ini memang saya sudah sampaikan beberapa kali selama masa pandemi. Jadi banyak orang memang meminta saya membahas Mazmur 91 karena ada banyak hal yang tidak baik, ada banyak hal yang buruk dalam tanda kutip yang terjadi pada mereka gitu. Tapi kan kalau sekarang ini kan beda karena House of Joy, jadi ada sukacita terus ya gitu. Jadi saya kurang tahu kenapa membahasnya tetap Mazmur 91 gitu kan. Oke, karena sudah lama tidak berdukacita atau sudah lama tidak menderita mungkin ya, karena selalu ada di House of Joy gitu. Atau mungkin apapun yang terjadi tetap joyful in the Lord. Wah, itu kan luar biasa. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah cerita, dan ini cerita yang pilu sih. Saya tahu beberapa hamba Tuhan, kenalan saya pernah khotbah di sana, itu yang meninggal karena COVID-19. Saya tahu beberapa. Tapi minggu lalu adalah peristiwa yang benar-benar saya rasa kayak personal banget, emosional banget, karena ada satu hamba Tuhan dan dia juga seorang dokter gigi yang sangat baik, luar biasa. Dan saya bulan yang lalu itu baru ditangani oleh dia, sebulan lebih ditangani oleh dia. Tapi saya tahu bahwa beliau sudah tidak ada, dipanggil Tuhan itu minggu yang lalu. Tapi saya nggak ada apa-apa, saya tidak tertular apa-apa. Cuma ketika saya tahu bahwa beliau meninggal dunia, wah saya kagetnya setengah mati. Karena orang ini adalah orang yang baik, luar biasa. Bahkan mendekati masa pensiunnya dia seorang guru besar di satu perguruan tinggi. Mendekati masa pensiunnya dia sudah mengumpulkan uang. Rencana dia pakai untuk liburan bersama dengan istrinya ke Eropa. Karena dia kepengenlah istrinya itu enak gitu, menikmati dunia. Lalu dia siapin semua puluhan juta untuk ke Eropa. Tapi ternyata selama dia mempersiapkan itu, Tuhan memberi dorongan yang berbeda kepada dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memberikan itu bagi pelayanan di sebuah tempat di Jawa Timur yang sangat kecil sebetulnya. Tempat itu ada di pedesaan, begitu di kampung Kristen, salah satu kampung Kristen di Jawa Timur, dan dia membuat klinik, membangunkan gereja di sana, uangnya sampai habis untuk semuanya itu. Tapi dia sukacita melayani Tuhan. Bahkan tiap minggu walaupun usianya udah tua, dia bersama istri dengan setia melayani di tempat itu beberapa hari. Sehingga ketika dia meninggal dunia menjadi pertanyaan gitu. Kenapa kok dia meninggal dunia? Kenapa pada waktu dia terkena COVID-19, kenapa Tuhan mungkin tidak memelihara dia? Kenapa pada waktu dia tertular, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Nah, saya percaya peristiwa-peristiwa semacam ini adalah peristiwa-peristiwa yang digumulkan oleh banyak gereja. Beberapa minggu yang lalu juga saya diundang satu gereja di Jawa Timur. Ada beberapa pentolan yang cinta Tuhan di situ, orang-orang kaya tapi cinta Tuhan, mengasihi Tuhan luar biasa. Satu keluarga besar tuh ada beberapa yang menjadi donatur utama di tempat itu, tapi beberapa terpapar COVID-19, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang satu dalam keadaan ya benar-benar parah begitu, keadaannya sampai di ICU dan seterusnya. Saudara, ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan tidak melindungi mereka? Nah, secara khusus ini akan menjadi pertanyaan kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 91, karena tampaknya di Mazmur itu ada banyak janji Tuhan, perlindungan Tuhan untuk kita. Dan mari kita membaca langsung saja Mazmur 91. Saya sudah tampilkan teksnya di layar. Mazmur 91 kita akan membaca bersama-sama. Walaupun Bapak Ibu Saudara suaranya tidak akan terdengar, tapi mari kita mengikuti. Apakah bisa minta tolong host untuk spotlight video saya supaya semua bisa lebih nyaman? Oke, terima kasih ya. Oke, saya bacakan dan kita bisa mengikuti baca bersama-sama Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sebentar. Oke. Maafkan ya, sebentar. OBS saya kok ada masalah, sebentar. Oke. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi, sebab engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Daripadaku. Amin. Saya percaya kita semua meyakini firman Tuhan, dan saya percaya juga firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kita semua pasti berkata amin untuk itu. Setuju ya? Kita percaya bahwa Tuhan kalau berjanji, Tuhan akan tepati. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. That's what we believe gitu. Nah, ini adalah keyakinan yang penting di dalam hidup kita, karena di tengah dunia yang tidak pasti, kita itu butuh sesuatu yang dijadikan tempat bersandar. Itu penting sekali. Saya pernah pergi ke sebuah tempat wisata di daerah bukit-bukit begitu, bawahnya jurang, kemudian ada pagar gitu, ada pagar, dan tulisannya di situ, bersandarlah pada Tuhan, bukan pada pagar. Wah, manis banget sih, cocok banget. Sebab kalau orang bersandar pada pagar, pagarnya jatuh, orangnya ikut jatuh begitu kan. Wah, lumayan lah guruannya masuk Pak Eko gitu kan ya. Oke, lumayan lah gitu. Nah, kita percaya bahwa kita ini perlu bersandar kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan bisa dipercaya. Tapi persoalannya adalah kalau kita membaca ayat tadi, kan dikatakan misalnya, dia akan kukenyangkan dengan panjang umur. Pernah nggak lihat orang benar mati muda? Pernah nggak ya? Kalau nggak pernah, saya ingatkan ya. Kenal ada orang namanya Yesus Kristus nggak? Ya, Yesus Kristus itu matinya muda. Saya bahkan lebih tua dari dia pada saat dia mati kan begitu. Jadi ketika saya sebelum mencapai usianya dia, ya sekitar 35-an gitulah gitu kan. Saya bertanya-tanya, Tuhan, umurku akan sepanjang dia atau tidak gitu. Wah, ternyata setelah saya melewati umur 35, paling tidak saya punya kelebihan daripada Yesus. Cuma satu itu kelebihan saya dari Yesus, yaitu saya lebih panjang umur saja daripada dia. Nah, pernah nggak melihat ada orang benar tapi hidupnya pendek gitu, singkat ya? Pernah lah gitu. Pernah lihat orang benar itu terkena bahaya? Pernah nggak? Misalnya di dalam Alkitab kita membaca, misalnya nih, Yohanes Pembaptis masuk di dalam penjara. Wah, kemudian Rasul Yakobus masuk di dalam penjara. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kepala hilang. Kepala mereka hilang hasilnya. Tapi Petrus dan Silas masuk penjara, mereka menyanyi, ternyata dibebaskan oleh Tuhan gitu. Wah, apakah kita akan berkata begini,
Soalnya Yohanes Pembaptis nggak nyanyi sih di dalam penjara. Dia dalam penjara diem aja, makanya dia kepalanya dipenggal. Rasul Yakobus nyanyi tapi suaranya mungkin nggak bagus, ya kan? Cuma satu orang, jadi cuma suara solo, cuma sopran aja. Nah kalau ini Paulus sama Silas kan sopran sama tenor mungkin. Jadi Tuhan melihat, wah ini pujiannya lebih indah nih, tak selamatkan saja gitu kan. Petrus dan Yohanes ditangkap di dalam penjara misalnya, ternyata dibebaskan loh. Malaikat Tuhan datang membebaskan mereka berdua gitu. Boleh nggak kita buat doktrin gini? Orang Kristen itu kalau mau dipenjara tapi terus lepas, syaratnya adalah tidak boleh dipenjara sendirian. Harus berdua. Karena ada Petrus dan Yohanes, karena ada Paulus dan Silas kan gitu. Selalu bebas. Tapi kalau sendirian, Rasul Yakobus sendirian, Yohanes Pembaptis sendirian, akhirnya ya mati di dalam penjara. Boleh nggak kita buat seperti itu? Konyol kan? Pasti kan konyol itu. Kita kan pasti berkata enggak sih. Tapi kita perlu bertanya loh, mengapa Yohanes Pembaptis itu tidak diselamatkan? Yakobus tidak diselamatkan? Apakah mereka kurang percaya kepada janji Allah? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah kalau mereka percaya kepada janji Allah, apakah janji Allah bisa dipercaya kalau begitu? Saya ulang ya, apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada janji Allah? Nah kalau mereka sungguh-sungguh percaya pada janji Allah, apakah janji Allah itu patut untuk dipercayai? Bukannya orang yang percaya kepada janjinya ternyata meninggal dunia. Bagaimana dengan semua janji pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang percaya? Nah kita perlu membahas ini. Tapi hari ini kita akan fokus pada Mazmur 91 saja. Dan mengapa kita fokus pada Mazmur ini? Ya karena ini Mazmur favorit untuk meyakini perlindungan dari Allah. Ini salah satu Mazmur favorit sih. Kalau kita ya misalnya melihat gini, kalau saudara itu mesti kan punya ayat-ayat favorit ya, mesti punya ayat-ayat favorit untuk situasi-situasi tertentu. Kita semua pasti punya. Misalnya nih, kalau cowok nembak cewek terus ditolak, wah ayat favoritnya yang menghibur apa kira-kira? Matius 27, maka pergilah Yudas menggantung diri. Bukan ya, ayatnya pasti bukan itu. Bukan juga Hosea 1 ayat 2, pergilah kawinilah perempuan sundal, peranakanlah anak-anak sundal. Pasti bukan itu kan ya. Nah kita masing-masing tuh punya ayat favorit gitu untuk perlindungan. Saya juga punya, pasti ketika saya punya masalah begitu, saya selalu ada ayat favoritnya. Nah salah satu ayat favorit sepanjang zaman untuk umat Allah, untuk bangsa Yahudi maupun untuk orang-orang Kristen adalah ini, Mazmur 91. Dan menurut saya tidak salah kalau Mazmur ini dijadikan ayat favorit. Kenapa? Karena ada macam-macam kata yang penting di situ. Ayat 1 ada lindungan, ayat 1 lagi ada naungan, ayat 2 ada perlindungan, ayat 2 ada pertahanan. Lalu ada kata perisai dan pagar tembok muncul di ayat 4. Ada perteduhan ayat 9, ada keselamatan ayat yang ke-16. Jadi kurang apa coba? Lindungan, naungan, perlindungan, pertahanan, perisai, pagar tembok, perteduhan, dan keamanan. Ini kalau misalnya semua yang disediakan ini diserahkan oleh seorang presiden kepada menteri, coba butuh berapa menteri, saudara? Ada menteri pertahanan di situ ya kan, menyediakan pertahanan dan perlindungan gitu kan. Ada menteri perumahan rakyat gitu karena ada perteduhannya di sana gitu kan. Ada macam-macam, ini hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan di situ, lindungan, perlindungan, perteduhan. Makanya wajarlah kalau orang menjadikan ini sebagai Mazmur favoritnya. Lalu kata kerja yang dipakai juga luar biasa. Ada melepaskan ayat 3, menudungi ayat 4, menjaga ayat 11, menatang gitu kan. Menatang ayat 12, meluputkan dan membentengi ayat 14. Wah, kurang apa saudara? Melepaskan, menudungi. Wah, ini. Nah, bahkan istilah-istilah yang enggak lazim aja keluar semua. Menudungi. Wah, kata dasarnya apa? Tudung, ya kan? Tudung. Jadi menudungi itu kata dasarnya tudung. Jadi ditutupi oleh Tuhan. Lalu ada menatangi. Wah, kata dasarnya apa? Tatang, ya Tatang. Jadi selamat malam Pak Tatang ya. Ini Anda masuk di dalam Alkitab. Oke, ada melepaskan, ada menudungi, ada menjaga, ada menatang, ada meluputkan dan membentengi. Nah, secara khusus berkaitan dengan COVID-19 adalah ini.
Ada penyakit sampar dan menular. Wah, penyakit sampar dan menular tidak akan menakutkan bagi orang yang beriman. Wah, walaupun ribuan orang akan rebah, kita hanya akan menonton saja. Wih, luar biasa ya. Jadi ini pula sebabnya banyak orang Kristen selama COVID-19 itu tidak membantu orang lain, berdiam diri saja. Karena ya mungkin ayatnya tadi, 1000 orang jatuh di kiri kananmu, kamu akan menonton saja gitu. Jadi diperintahkan oleh Tuhan cuma menonton, nggak menolong gitu. Ya bukan begitulah pasti, itu cara menafsirkan Alkitab yang kacau pasti. Nah tapi anyway, kita setuju bahwa ayat ini so lovely gitu, so lovely. Makanya tidak heran so many people in the history of the church itu sudah menjadikan ini sebagai one of the most favorite verses, passages in the Bible. Terutama ketika mereka menghadapi persoalan when they were in dangers, when we are in dangers. Kita memang selalu berusaha untuk mencari teks-teks yang sesuai, yang menolong kita. Salah satunya adalah Mazmur 91 ini. Memang wajar. Tetapi saya percaya kita perlu menafsirkan Mazmur ini dengan benar. Sebab kalau kita menafsirkan Mazmur ini dengan sembarangan ya terjadi kekonyolan seperti tadi beberapa sentilan-sentilan saya kan ya. Lalu 1000 rebah bla 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 bla. Kita menonton saja, kita tidak menolong, tetapi kita cuma menonton saja gitu kan. Gak mungkin lah Tuhan memerintahkan kita untuk itu. Makanya kita tidak salah. Poin saya begini, tidak salah menjadikan Mazmur 91 sebagai ayat favorit tentang perlindungan, tidak salah. Saya juga menjadikan ayat ini sebagai perlindungan bagi saya di tengah bahaya. Tapi saya juga percaya bahwa kita perlu menafsirkannya dengan cara yang tepat. Dan mari kita melihat Mazmur ini tidak menjanjikan perlindungan secara mutlak, secara tanpa syarat, dan secara hurufiah. Jadi Mazmur ini tidak menjanjikan perlindungan secara mutlak, berarti untuk setiap individu, atau tanpa syarat, siapapun tidak peduli dia akan mendapatkan perlindungan seperti ini, dan tidak secara hurufiah. Jadi dengan kata lain, apa yang dituliskan di situ sebetulnya belum tentu sifatnya hurufiah. Nah, saya akan menjelaskan ini satu persatu, walaupun saya tahu nih mungkin sedikit mengagetkan kita gitu, dan banyak orang Kristen juga pasti akan bingung, wah masa begitu ayatnya gitu. Selama ini berarti saya memahaminya seperti apa gitu. Nah saudara, saya ingin mengingatkan kita begini, kita itu kadangkala mengklaim sesuatu tapi itu bukan jadi hak kita. Mengklaim sesuatu, mengatakan itu janji Tuhan, padahal Tuhan gak pernah berjanji seperti itu kepada semua orang. Ya memang Tuhan berjanjinya kepada orang tertentu di Alkitab, tapi belum tentu itu berlaku untuk kita gitu loh. Misalnya nih, ayat-ayat untuk Yesus sebagai Mesias, ya belum tentu berlaku kepada kita kan? Belum tentu berlaku kepada kita. Jangan sampai misalnya gini nih. Misalnya gini. Kita lagi bertengkar sama mertua, ya kan? Terus kita membaca 1 Samuel 15 gitu. Wah, Tuhan berbicara di situ. Lalu Samuel mengambil pedang dan membunuh Raja Agag gitu. Wah, kita langsung, wah ini Raja Agag ini mertua nih, suka ngatur-ngatur di rumah ini gitu kan ya. Nah ini Samuel ini saya nih, Samuel ini saya gitu. Nah kacau kalau begitu saudara. Lah kalau semua orang asal comot, asal apa gitu pasti kacau. Jadi kita ini tidak salah mengklaim janji Tuhan. Tapi yang salah adalah kita seringkali mengklaim apa yang bukan Tuhan janjikan. Saya pernah itu sakit gigi kan. Lalu saya telepon agen asuransi saya telepon gitu, Bu, ini saya sakit gigi mau ke dokter gigi, kira-kira ditanggung nggak ya Bu ya? Langsung dia lihat, bentar ya Pak ya, terus dia lihat, waduh Pak, maaf Pak, Bapak ini nggak ditanggung. Loh kenapa nggak ditanggung? Saya kan ke dokter, katanya setiap kali periksa dokter ditanggung. Iya Pak, tapi gini loh Pak, kalau sakit gigi itu kan gara-gara kesalahan sendiri ya Pak ya, tidak sikat gigi, kurang apa kalau makan malam. Saya ini bingung, ini mama saya atau agen asuransi sih malah marahin saya gara-gara nggak sakit gigi gitu kan ya. Terus saya tanya, loh berarti semua orang yang sakit gigi itu nggak mungkin di cover oleh asuransi? Oh bisa Pak, bisa, ada beberapa kasus di cover Pak. Apa coba misalnya
kalau Bapak misalnya kecelakaan nih gitu, kemudian giginya ada yang rusak apa semua, langsung ditangani dokter, itu emergency Pak. Atau Bapak berkelahi sama orang misalnya gitu, dipukul sama orang lah, bukan berkelahi, dipukul kemudian giginya Bapak itu rusak gitu, nah itu langsung di cover Pak, itu kan bukan kesalahannya Bapak gitu. Terus saya bilang, kalau seandainya saya minta tolong dokternya nonjok saya di mulut terus dia perbaiki, itu di cover. Nah kalau itu di cover Pak gitu, ya sudah, nanti saya coba ngomong sama dokter saya ya, supaya dia tinju saya dan pas tepat gitu kan ya, jangan sampai dikasih bonus kan ya, dicabut satu, wah dikasih bonus sebelahnya juga dicabut, repot kan gitu. Jadi dari situ saya belajar satu hal sih, kadangkala kita merasa kita itu mendapatkan janji, padahal bukan janji, itu bukan bagian kita gitu. Kalaupun di cover belum tentu seperti yang kita pikirkan. Makanya kita perlu berhati-hati ketika menafsirkan sebuah teks Alkitab. Nah, saya percaya Mazmur 91 tidak menjanjikan perlindungan secara mutlak tanpa syarat dan hurufiah. Dan saya akan menerangkan alasannya. Yang pertama adalah fungsi awal Mazmur ini dalam konteks ibadah. Fungsi awal Mazmur ini dalam konteks ibadah. Jadi kalau kita melihat misalnya Mazmur ini, maka kita akan menemukan kata ganti orangnya berubah-ubah. Jadi orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi, berarti kan orang ketiga dia. Disebutnya oleh pemazmur ini orang ketiga. Jadi orang yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi. Tapi nanti di beberapa tempat berubah menjadi engkau. Engkau tidak akan. Lalu Tuhan tidak akan melepaskanmu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat model kata ganti yang berubah-ubah di dalam kitab Mazmur, maka kita tahu Mazmur ini dipakai di dalam konteks ibadah. Salah satu indikatornya itu, yaitu ketika Mazmur ini dinyanyikan secara apa? Bersaut-sautan. Nah, itu kan Mazmur bersaut-sautan tuh ditandai dengan kata gantinya berbeda-beda gitu. Kata gantinya berbeda-beda. Dan kita sejak kecil di sekolah minggu kan selalu diajarin gitu kan ya. Yesus cintaku gitu kan. Ku cinta kau, terus lagu gantian. Sekarang yang sebelah sana nyanyi untuk yang sebelah sini gitu. Nah, itu ganti-gantian biasa itu. Atau kita nyanyi gitu apa? Misalnya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, kamu bukan gitu. Mari puji Tuhan. Nah setelah itu langsung pukul-pukulan. Nah kita terbiasa juga sih nyanyi secara bersaut-sautan kan ya gitu. Kau saudaraku gitu kan. Terus kau saudariku. Saya paling jengkel kalau nyanyi itu. Bener-bener saya jengkel kalau nyanyi itu. Kenapa? Sebelah saya kan istri saya. Maksud saya ngomong saudariku, saudaraku gitu kan ya. Nah, harusnya kan nyari yang lain gitu kan ya. Kau apanya gitu. Nah, anyway itu terlalu garing guruannya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian tadi. Jadi karena ini dipakai untuk ibadah, jadi kita mikirnya begini. Berarti kalau kita meyakini ya, Mazmur 91 ini untuk setiap orang Kristen, maka kita berharap tidak ada orang Kristen yang mengalami malapetaka. Karena ini konteksnya adalah ibadah bersama loh. Berarti tanpa terkecuali kan, seluruh orang Israel datang ke Bait Allah misalnya, lalu mereka menyanyi bersaut-sautan begitu. Berarti kan semuanya merasa mendapatkan janji Allah ini. Janji Allah ini untuk semua. Tapi apakah benar tidak ada individu-individu tertentu yang mungkin akan mengalami persoalan malapetaka? Nah, kita perlu memikirkan itu, saudara. Jadi saya percaya begini, ketika ada firman Tuhan, ketika ada janji Tuhan diberitakan di tengah-tengah umatnya, saya percaya itu janji Tuhan secara umum, berlaku secara umum. Tetapi saya juga yakin belum tentu setiap individu itu akan menerima janji itu. Belum tentu setiap individu akan menerima janji itu. Contoh misalnya, kalau kita dalam bahaya Tuhan melepaskan kita, berlaku nggak secara umum? Berlaku secara umum. Kita harus percaya itu janji Tuhan memang. Tapi kalau kita mau jujur, pernah nggak kita ini tidak terlepas dari bahaya? Nggak sampai mati sih, tapi pernah nggak kita tidak terlepas dari bahaya? Misalnya nih contoh, di sekolah anak saya itu dulu nggak tahu kenapa itu kena serangan serangga apa gitu loh saudara. Jadi akhirnya orang yang main di sana, murid-murid terutama di lapangan basketnya, itu kena luka semua. Kena luka semua tanpa terkecuali, kena luka. Apakah saya akan berkata kepada anak saya begini, main saja nak, papa doakan nak, jadi kamu tidak akan pernah kena penyakit menular ini. Wah,
Tuhan akan jaga engkau nak, gitu kan ya. Ya saya doakan sih memang, saya doakan, bener saya doakan. Iya, tapi setelah pulang ya tetap aja kena, semuanya kena memang, semuanya kena gitu. Nanti kalau dia nggak kena malah nanti dipikir dia kok teori konspirasi, ya toh. Nanti dipikirnya itu papa mamanya yang menyebabkan itu semua, lalu tiba-tiba di tengah jalan jualan obatnya gitu kan ya. Nah ya kena lah saudara. Saya tanya, saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa kena penyakit panu nggak? Panu kudas apa gatal jamur gitu, saya nggak pernah lihat sih karena saya nggak pernah kena. Nah saudara pernah nggak ya? Saudara yang pernah kena tolong cerita ke saya, bisa nggak orang Kristen kena penyakit menular yang model gitu? Ya bisa lah, pasti bisa lah gitu. Jadi kita harus berhati-hati begini, Tuhan itu memberikan janji perlindungan, yes, tetapi itu tidak bisa berlaku pada setiap individu dan di setiap waktu. Contoh Paulus di dalam penjara bersama Silas dibebaskan, iya dibebaskan. Tapi saudara tahu nggak Paulus matinya di mana? Di penjara. Jadi Paulus matinya juga di penjara. Jadi jangan salah. Nah pertanyaan saya gini, pada waktu Paulus di penjara terakhir dia nyanyi nggak kira-kira? Kira-kira nyanyi nggak? Kalau sama Silas kan dia nyanyi kan ya. Walau 1000 rebah di kiriku gitu kan. Dia nyanyi kan ya. Kira-kira pada waktu dia di penjara terakhir dan mati, dia nyanyi nggak? Ya kita asumsikan kalau memang Paulus itu nyanyi sebagai kebiasaannya dia, ya pasti di dalam penjara dia juga nyanyi. Diselamatkan Tuhan nggak? Enggak juga, enggak juga. Jadi apa yang kita bisa simpulkan di sini, saudara? Yang kita bisa simpulkan di sini adalah ini. Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada semua anak-anaknya, tetapi bentuk perlindungannya tidak selalu sama. Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada semua anak-anaknya, tetapi bentuk perlindungannya tidak selalu sama. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu kalau memberikan janji ya dia tepati. Kalau dia misalnya membuat saya berjanji bahwa Tuhan akan melindungi saya dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap saya, begitu kan? Tuhan menyertai saya, ya saya percaya sih gitu. Tapi bukan berarti dia akan melindungi dengan cara seperti yang saya mau. Bukan berarti dia akan melindungi saya dengan cara yang saya mau. Bukan berarti begitu gitu. Jadi Tuhan punya cara sendiri untuk melindungi masing-masing kita. Walaupun saya percaya Tuhan itu pasti akan melindungi kita kok. Contoh ya, ini contoh. Saya dulu waktu S1 teologi itu nggak bisa bayar uang sekolah. Lalu sekolah kampus memberikan peraturan. Pokoknya kalau tidak bayar sampai Senin, tidak boleh ikut ujian. Waduh saya bingung, nggak boleh ujian nggak lulus kan gitu. Waduh ngulang 1 semester. Tapi kalau bayar duit dari mana? Duit di kantong saya cuma tinggal 5.000 saja. Nah pada waktu itu saya kan pemain musik keliling kan. Nah jatah saya itu main di satu gereja, yaitu saya mainnya yang kali itu nggak dapat bayaran sama sekali. Jadi saya nggak dapat persembahan kasih sama sekali karena gerejanya kecil gitu. Jadi saya melayani di sana, ya saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lalu pada waktu kolektor, pendetanya bilang begini, saudara berilah, maka Tuhan akan melipat gandakan uang saudara. Mari kita pegang uang kita dan kita percaya Tuhan akan lipat gandakan 30 kali lipat. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan lipat gandakan 60 kali lipat. Siapa yang percaya katakan amin. 100 kali lipat gitu kan. Terus saya ngitung matematika, gila ini 5.000, saya cuma butuh uang ujian 50.000. Saya nggak mau tamak lah 30 kali lipat ngapain ya kan gitu kan. Saya ngomong Tuhan, aku yakin Tuhan bisa kembalikan 100 kali lipat. Tapi saya minta Tuhan kembalikan 10 kali lipat aja. Udah cukup lah Tuhan. Saya nggak mau tamak gitu kan. Wah dengan iman saya pegang uang 5.000 itu kan. Kemudian saya masukkan gitu dalam nama Yesus. Berubah jadi 50.000. Wah gitu saudara. Wah besoknya ya tetap aja saya nggak dapat duit apa-apa. Tetap saya nggak dapat duit. Jadi tetap duit saya 5.000 ya tetap 5.000. Walaupun pagi hari itu saya sudah berdoa mati-matian minta sama Tuhan bekerja dalam hidup saya terjadi mujizat. Ya tetap aja saya nggak punya duit. Tapi ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba kampus itu membuat keputusan boleh ujian dulu. Karena apa? Karena hampir sebagian besar mahasiswa tidak bisa bayar. Jadi Tuhan itu menolong saya nggak? Menolong saya. Tapi bukan dengan cara yang spektakuler kayak begitu, itu enggak.
Tuhan tidak menolong saya dengan tiba-tiba ada orang yang tidak saya kenal gitu kan. Nyari, ada yang namanya Yakub gitu kan. Oh ya saya Pak, wah tadi malam waktu saya berdoa, wah Tuhan menunjukkan wajahmu kepadaku. Dan kelihatannya kamu butuh duit ya gitu kan ya. Wah enggak lah, Tuhan ternyata menolong saya dengan cara apa? Ya itu, mengumpulkan orang-orang miskin semua itu, teman-teman saya yang miskin itu. Jadi Tuhan menolong saya lewat partai kuepang itu kan ya, partai pengemis semuanya nggak bisa bayar uang ujian. Jadi akhirnya sekolah bingung, masuk semua nggak boleh ikut ujian. Nah saudara jangan salah ya, saya juga percaya Tuhan bisa bicara dengan cara yang spektakuler. Misalnya waktu saya ngambil S2 di Amerika itu saudara, saya itu benar-benar lagi butuh duit karena duit saya itu mau habis. Saya mau pulang, saya nggak punya duit gitu. Lalu pas Tuhan itu baiknya luar biasa. Pas saya butuh duit, mobil yang saya tumpangi itu saudara, mogok di tengah jalan. Jadi mobil yang saya tumpangi itu mogok. Padahal saya ada janji dengan seseorang di rumah. Wah, saya pertama bingung, Tuhan nggak ada duit, malah mobil mogok gitu kan. Ya tapi ya sudahlah, dijalani aja bersama Tuhan, nggak ngeluh, nggak ngapa-ngapain, pokoknya dijalani. Cepat-cepat pulang rumah ketemu tamu. Ternyata saudara, ketika saya ketemu tamu itu, orangnya bilang gini, beberapa hari ini tiap kali saya berdoa, Tuhan itu selalu perlihatkan wajahnya Pak Yakub terus. Nah tadi malam ketika saya berdoa, Tuhan itu berkata, kamu kunjungi rumahnya aja gitu loh. Terus kasih dia uang. Makanya saya bikin janjian kemarin untuk ketemu. Wah gitu. Setelah dia kasih saya amplop, dia pulang, saya buka. Waduh saudara, bener-bener saya merasa kayak, waduh puji Tuhan, Tuhan pelihara saya. Tapi saya yakin saudara, walaupun saya punya pengalaman-pengalaman yang kayak begitu gitu loh, saya nggak akan berharap dong tiap hari terjadi gitu, bener nggak sih? Enggak lah, gitu kan? Nggak akan terjadi begitu. Maksud saya taruh di medsos. Siapa lagi ya yang Tuhan kirim ke rumah saya ya, gitu kan ya? Saya yakin Tuhan akan kirim seseorang lagi ke rumah saya. Itu kan ngemis namanya, bukan beriman. Nah, jadi saya percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong. Jadi Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada semua anak-anaknya, tetapi bentuk perlindungannya tidak selalu sama. Alasan yang kedua, bahaya yang dimaksud di Mazmur 91 adalah hukuman dari Tuhan. Jadi bahaya yang dimaksud di Mazmur 91 itu adalah hukuman dari Tuhan. Coba kita lihat ya ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi ini bahaya yang datang adalah pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lalu ada juga kata gini, Tuhan melepaskan kita dari apa? Jerat penangkap burung dan dari tulah. Jadi kita harus berhati-hati karena yang dimaksud di situ adalah tentang pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kesalahan orang fasik apa? Kesalahan orang fasik adalah mereka itu memberikan perangkap burung untuk menjebak kita supaya kita orang-orang yang benar itu menjadi korban kejahatan mereka. Nah, ini hukuman Tuhan untuk orang-orang fasik. Jadi wabah yang dimaksud di Mazmur 91 hukuman untuk orang-orang fasik. Dipakai kata tulah lagi. Ingat enggak kata tulah itu? Di dalam Alkitab muncul berkali-kali dan secara umum kata ini muncul lebih banyak untuk tindakan Tuhan menghukum orang-orang fasik. Sehingga kalau saudara mengatakan, wah tidak mungkin lah orang Kristen sakit sama sekali. Tidak mungkin orang Kristen tertular penyakit sampar dan sebagainya. Kita ini harus berhati-hati karena ini berbicara tentang pembalasan Tuhan kepada orang fasik. Nah sekarang kita lihat COVID-19. Ada nggak orang-orang yang cinta Tuhan, yang beriman, yang hidup kudus, yang kena juga COVID-19? Ada. Yang sampai meninggal dunia ada. Ada. Di awal khotbah saya sudah cerita gitu. Jadi kadang-kala ketika saya berjumpa dengan orang-orang tertentu yang yakin begini, enggak lah, mesti itu kurang berdoa itu, mesti kurang beriman itu, orang itu pasti tidak mengandalkan Tuhan gitu kan. Saya kepengen ngomong sama orang itu, kamu itu loh suka menghakimi orang lain, maksud itu enggak dosa gitu. Nah, pasti kamu belum tentu lebih rohani dari orang-orang yang terkena masalah itu. Saya melihat sendiri beberapa orang yang terkena masalah adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang tiap hari ada saat teduh, hidupnya benar, bisnisnya dilakukan dengan jujur, punya integritas, ya tetap kok saudara
Ada waktunya memang mereka akan menghadapi hal-hal yang semacam itu. Nah, saudara tidak boleh protes ketika itu terjadi dan bertanya kepada Tuhan, bukankah engkau berjanji akan melindungi dari semua bahaya ini? Nah, Yesus kan akan jawab, Tuhan akan jawab, loh bahayanya bahaya apa? Di Mazmur 91, bahaya itu adalah hukuman Allah atas orang fasik. Berikutnya saya coba cepat supaya kita punya waktu tanya jawab lebih banyak. Berikutnya adalah jenis sastra. Jenis sastra teks ini atau Indonesia biasanya bilang genre, kalau yang benar itu bacanya genre. Jadi kalau nggak pilek, nggak flu itu susah untuk menjelaskan cara bacanya seperti apa. Nah, jadi ini bacanya genre ya, genre. Jenis sastra atau genre teks ini adalah puisi. Saya kasih contoh langsung supaya kita tahu. Nih, ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wah, keren banget ya, gitu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, orang-orang yang meyakini Mazmur 91 itu secara hurufiah, ada tuh yang meyakini pokoknya benar-benar hurufiah gitu kan ya. Ya, saya akan ajak dia ke Taman Safari sih, ya kan. Terus saya akan coba dia, kamu percaya Mazmur 91? Oh percaya, dalam semua keadaan. Oh iya, yang penting punya iman. Iya ya kan. Terus saya buka mobil saya keluarkan dia di area ada macan di sana ya. Di areanya singa, saya coba lihat dia berhasil melangkai singa itu atau singa yang melangkai mayatnya. Gak lucu lah saudara kalau kita mengambil ini secara hurufiah, secara sembarangan, lalu kita menjadikan itu semacam kayak, wah ini adalah janji untuk kita. Dan ternyata di Amerika itu saudara tahu ya, beberapa kali pernah terjadi, ada gereja-gereja tertentu tuh membawa ular berbisa dan kalajengking di dalam ibadah. Mereka meyakini berdasarkan Mazmur 16 itu bahwa kita ini tidak akan mati oleh racun ular. Wah, pendetanya lalu mempraktekkan gitu kan ya. Wah, luar biasa. Begitu dipraktekkan gitu, ya udah. Itu terakhir kali sih dia mencoba. Jadi langsung mati gitu saudara. Masuk di televisi dan orang Kristen dicap sebagai orang-orang yang konyol luar biasa gitu. Saya pernah seringkali saya pakai ini sebagai ilustrasi dalam khotbah saya. Jadi pada waktu ada 3 orang di Korea Selatan itu mengikuti KKR, satu hamba Tuhan terkenal, dulu terkenal sekali di Indonesia hamba Tuhan ini. Lalu 3 pemuda ini dari desa kan, kalau mau ke kota KKR, mereka harus menyeberangi sungai dan mereka berangkatnya memang menyeberangi sungai itu pakai perahu gitu, pakai perahu karena hujan deras banjir gitu kan. Sampailah mereka ngikut KKR. Wah, di KKR pendetanya khotbah apa? Saudara, kita harus seperti Petrus. Kalau Tuhan bilang berjalanlah, kita harus berjalan. Jangan takut saudara. Jadi kita kalau ada air berjalanlah, Tuhan pasti akan menolong kita. Wes, luar biasa. Jadi akhirnya 3 pemuda ini waktu pulang saudara, di depan mereka itu ada sungai yang gede, arusnya kencang. Mereka bergandengan tangan memuji Tuhan. Dan mereka berkata, kita percaya Tuhan buat mujizat. Wah, keren banget. Dan ternyata benar, ketika mereka menginjakkan kaki ke sungai itu, mujizat terjadi saudara. Mereka masuk ke sungai, keluarnya di koran dan televisi. Ditemukan 3 orang pemuda meninggal dunia terseret arus sungai. Itu mujizat baru saudara. Itu bukan mujizat ya, itu namanya tindakan yang kurang berhikmat. Ya itu kan Yesus ngomong kepada Petrus gitu. Lah kalau pada saat itu kan dia ngomongnya sama Petrus gitu loh. Dan pada saat itu memang situasinya mereka ada di dalam perahu, angin ribut, Yesus berjalan di atas air gitu. Makanya ketika Petrus khawatir, tak ragu-ragu ini Yesus atau bukan. Ya Yesus memberikan perintah khusus kepada Petrus. Jadi jangan sampai kita merasa, itu kan perintah Yesus kepada Petrus. Petrus kan rasul, berarti perintah itu untuk kita semua. Jadi tiap kali ada kolam renang, semuanya renang, saudara jalan di atasnya gitu. Ya coba aja lah, coba aja kalau saudara nggak mau viral di mana-mana, ya kan? Jadi kita harus menafsirkannya dengan benar, saudara. Karena ayatnya aja sudah ketahuan ini jenisnya puisi. Ada pleonasme, penekanan-penekanan tertentu yang dilebih-lebihkan, hiperbola dan sebagainya. Gitu. Misalnya ini, menginjak, engkau akan menginjak anak singa. Coba salahnya anak singa apa? Saudara injak-injak ya kan? Saudara tuh kurang kerjaan tak menginjak anak singa gitu kan. Terus saudara akan menginjak ular naga. Yang bener aja, saudara mau menginjak ular naga.
Yang bener aja. Kalau saya melangkahi ular tangga bisa, tak mau main ular tangga aja kadang masih kalah ya kan, mau melangkahi anak naga, ular naga, yang bener lah. Jadi kalau menafsirkan Alkitab itu jangan asal comot-comot gitu. Jadi kita harus nafsirkannya dengan bijaksana. Jadi jenis sastra bagian ini tuh puisi. Dan saudara perlu tahu jenis sastra itu penting. Saya cerita ya supaya saudara ngerti. Pada waktu saya khotbah itu ada satu orang simpatisan datang ke gereja saya. Terus dia bilang gini, Pak bisa ngomong sebentar? Waduh sorry, habis ini saya ada konseling jemaat. Terus dia bilang gini, minggu depan saya datang lagi ya Pak ya, tolong saya mau bicara. Oh ya boleh gitu kan. Jadi minggu depan dia datang lagi ngajak ketemu saya. Wah terus dia bilang gini, baru 2 kali datang loh. Habis ibadah dia bilang gini, Pak saya suka khotbahnya Pak Yakub, tapi Pak khotbahnya Pak Yakub tuh gini loh Pak, yang sederhana itu jadi rumit gitu loh Pak. Pak Yakub tuh terlalu jelasin Ibrani, Yunani, teori, apa semua gitu. Alkitab itu sederhana Pak gitu. Saya bingung, are you sure? Firman Tuhan sederhana, sederhana Pak, kita baca langsung ngerti kok Pak, nggak butuh teologi, nggak butuh macam-macam. Terus saya bilang gini, oke, saya kasih ayat ya, Yohanes 1 ayat 1 Pak, tolong dibaca. Terus dia baca gini, pada mulanya adalah firman. Terus saya tanya, Pak kenapa Yesus disebut firman ya Pak ya? Di ayat itu kenapa Yesus disebut firman? Tahu jawabannya dia Pak? Nah ini loh, ini tuh yang bikin Pak Yakub itu susah sendiri. Alkitabnya bilang pada mulanya firman, Yesus itu firman. Ya udah, diterima aja nggak usah tanya. Ya sudah, Yesus firman ya firman gitu. Maksud saya gini loh Pak, kan ada banyak sebutan itu Pak ya. Kenapa kok di sebagian ini tuh sebutannya firman? Saya kok merasa kurang jelas ya Pak ya. Nah itu Pak Yakub nggak ngandalkan Roh Kudus. Itu udah jelas Pak. Firman itu ya firman Pak. Nggak usah diteliti lagi. Firman ya firman, itu salahnya Pak Yakub. Oke, gitu kan. Terus akhirnya bincang-bincang, oh saya tahu orang itu penafsirannya hurufiah gitu loh saudara. Lalu saya tanya gini, Pak coba saya tanya sama Bapak ya. Mazmur itu Pak yang waktu Daud bilang, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Menurut Bapak hurufiah nggak? Penafsirannya bagaimana? Loh ini loh Pak Yakub salah lagi kan. Sudah saya ngomongin Pak, ya hurufiah Pak. Mau firmannya ngomong gitu kok, Daud menggenangi tempat tidurnya dengan air mata. Ya bener-bener tempat tidur, bener-bener Daud, bener-bener air mata. As simple as that Pak gitu. Terus saya bilang, Pak Bapak tolong baca baik-baik ya. Ini air mata loh Pak ya, menggenangi tempat tidur dengan air mata, bukan dengan air seni ya Pak ya. Tolong Bapak baca baik-baik gitu. Terus dia bilang gini, lah ini loh salahnya Pak Yakub. Ya itu menggenangi air mata ya air mata. Terus saya bilang gini, Pak Daud ini malam sebelumnya itu minum berapa galon sih Pak? Memangnya dia tuh selain jadi raja, dia punya perusahaan air isi ulang tak? Dia minum semua bergalon-galon sampai akhirnya dia bisa nangis gitu kan ya. Ini orang kacau saudara. Lalu akhirnya saya nggak tahan, saya kasih Mazmur Daud yang lain. Daud bilang gini, tulang-tulangku semua lepas dari sendi-sendinya. Wah, terus saya tanya dia, Pak kalau ini coba Pak, hurufiah atau enggak? Dia diam. Loh, Bapak jangan bikin sulit Alkitab Pak, saya ngomong gitu. Nah kalau memang Alkitabnya ngomong gini, Bapak terima aja Pak. Ya memang semua tulangnya Daud lepas dari sendinya Pak. Dia bilang, wah kalau yang ini enggak sih Pak, beda ini Pak. Loh, kenapa Bapak mempersulit diri gitu? Untung dia enggak ngomong hurufiah saudara. Sebab begitu dia ngomong, ya benar Pak, tulang-tulangnya lepas dari sendinya. Kalau sampai dia jawab gitu, saya akan tanya sama dia, lalu yang meneruskan ayat-ayat berikutnya yang nulis itu siapa Pak? Kalau memang tulang-tulangnya lepas dari sendinya, itu kan kacau sih orang-orang kayak begitu. Jadi saudara harus hati-hati ketika membaca Alkitab. Genre Alkitab apa itu penting, jenis sastranya apa penting untuk kita pahami. Nah yang keempat alasan saya mengapa saya yakin Mazmur 91 ini jangan dijadikan semacam klaim terhadap Tuhan bahwa perlindungannya itu mutlak hurufiah kepada setiap orang di segala tempat, segala waktu. Mari kita lihat. Berikutnya adalah teks ini memberitahu kita janji ini bukan untuk semua orang loh. Bukan untuk semua orang. Coba kita langsung baca ya. Ayat 1. Orang yang duduk atau berdiam dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya kalau dia duduknya di tempat lain ya nggak dapat perlindungan. Kalau dia bermalamnya di tempat lain ya nggak dapat perlindungan. Lalu ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi hatinya melekat kepada Tuhan, ia mengenal nama Tuhan. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya, dan aku akan memuliakannya. Jadi sekali lagi saudara, kita ini ketika mengklaim sesuatu, kita itu harus tahu janji itu untuk kita atau bukan. Itu dulu. Nah, ketika kita tahu, oh janji itu untuk semua orang Kristen, kita perlu bertanya, apakah itu berlaku di setiap waktu pada setiap individu? Contohnya misalnya, ayat-ayat yang mengatakan kita akan baik-baik saja, keadaan kita akan baik-baik saja, kita akan sehat-sehat saja. Apakah berarti kita tidak akan sakit? Ya tetap kita mungkin akan sakit, walaupun kita tidak salah. Contohnya Ayub misalnya, kurang baik apa, kurang saleh apa Ayub, tapi ya tetap aja susah, tetap aja dia dirampok, tetap aja dia kehilangan anak-anaknya, tetap saja dia kena penyakit dan seterusnya. Jadi kita ini harus berhati-hati di dalam menafsirkan Alkitab, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh langsung diklaim untuk setiap kita. Contoh ya, contoh lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah, langsung diklaim. Wah, berarti kita semua nih dapat. Tapi kan ayatnya ada tambahannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu diterangkan yang mengasihi Dia itu siapa? Yaitu yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa ayat-ayat tertentu, janji-janji tertentu itu untuk momen tertentu, untuk orang tertentu, untuk kategori tertentu. Tidak bisa semuanya itu kita langsung aplikasikan. Contoh nih, nggak punya duit kan, gitu. Anak datang ke orang tuanya, "Pak, besok harus bayar SPP, Pak, nggak punya duit." Wah, langsung papanya waktu diomongin gitu tuh lagi baca kitab Injil gitu. Waktu Yesus ditanya sama murid-muridnya, "Guru, kita harus membayar biaya bait Allah." Wah, Yesus langsung menjawab, supaya kita tidak jadi batu sandungan, kita harus membayarnya. Kamu coba, kamu mancing ikan. Nanti ikan pertama yang kamu dapat, buka mulutnya. Di situ ada duit, bayarkan kepada orang-orang di bait Allah. Wah, karena anaknya datang pas papahnya baca itu. Langsung papahnya bilang gini, "Nah, jangan bingung. Besok kamu nggak bisa bayar SPP. Sekarang kamu bawa pancingan, kamu pergi ke laut ya, kamu pancing. Ikan pertama yang kamu pancing, buka mulutnya. Di situ pasti ada uangnya. Karena papa baru baca dan ini firman Tuhan untuk papa," gitu kan. Saya yakin kok nggak ada orang yang akan melakukan itu ya. Saya yakin orang Kristen tidak akan sekonyol itu. Karena kita memahami bahwa walaupun itu perintah Yesus, tapi kan perintah Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, gitu loh. Pada waktu itu kan Yesus tidak menjadikannya sebagai pola. Tiap kali misalnya murid-muridnya gini, "Guru, kita nggak punya uang," mancing, ya kan? "Guru, ini kita mau beli roti banyak ini, uangnya terbatas," mancing, gitu kan ya? Ya enggak lah, gitu kan? Bukan gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Sekali lagi, nah ini alasan yang terakhir adalah ini pemahaman Tuhan tentang Mazmur ini. Jadi Mazmur 91 ini pernah digunakan oleh Tuhan Yesus, lebih tepatnya digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mazmur Matius pasal 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi konteksnya Yesus itu dicobai oleh iblis, dan cara Yesus dicobai oleh iblis menarik banget. Yesus itu dicobai oleh iblis dengan cara iblis menggunakan Mazmur 91 tadi. Dan iblis berkata begini, "Kamu tahu nggak ada satu ayat Alkitab yang bilang bahwa kalau orang itu jatuh, orang percaya Tuhan, dia akan ditudungi oleh tangan Tuhan. Tuhan itu akan menolong dia, kakinya tidak akan terantuk kepada batu." Yesus tahu bahwa itu janji? Tahu. Yesus tahu itu ada di dalam Alkitab? Tahu. Apakah Yesus percaya janji itu? Percaya. Tapi kenapa dia tidak melompat dari hubungan bait Allah? Jawabannya sederhana, karena memang Mazmur 91 maksudnya bukan itu.
Maksudnya bukan seperti yang dipikirkan oleh iblis. Makanya Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus ngutip dari ayat lain. Dengan kata lain begini saudara, yang kita perlu perhatikan ya, ini penting sekali bagi kita. Ketika kita memegang janji Tuhan di satu ayat, kita itu harus melihatnya di ayat berikutnya lagi. Jadi ayat-ayat lain. Jangan sampai asal comot. Lah kalau asal comot, iblis bener dong. Asal lompat aja, Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk menatang. Tapi kan Yesus ingat ayat lain. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita mengklaim satu janji di dalam Alkitab, kita perlu melihatnya dari keseluruhan bagian Alkitab. Jangan cuma di bagian itu saja. Harus tahu bahwa ayat itu ditafsirkannya tidak boleh sembarangan. Oke, bagian terakhir secara cepat. So what gitu, so what. Saya akan memberikan beberapa hal penting. So what-nya bagi kita ini. Maafkan ini kenapa terjadi masalah sebentar ya. Wah, ini ada beberapa masalah. Saya langsung bacakan saja untuk kita. Oke, yang pertama gini. Penggenapan rencana Allah melalui kita lebih penting daripada perlindungannya bagi kita. Itu yang pertama yang kita pelajari. Jadi penggenapan rencana Allah melalui kita lebih penting daripada perlindungannya bagi kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, bisa nggak sih Yesus ketika dicobai, dia itu mengutamakan perlindungan Allah lebih daripada penggenapan rencana Allah. Dia langsung lompat aja. Ya bisa. Dia kalau lompat ya Tuhan mungkin akan dilindungi. Tetapi persoalannya adalah Yesus menganggap menggenapi rencana Allah lebih penting daripada perlindungan dari Allah. Yang paling jelas nih, pada waktu Yesus disalib misalnya, Yesus percaya nggak bahwa Allah itu bisa meluputkan dia dari salib? Kalau mau. Bisa nggak Bapak itu mengalahkan orang-orang yang menahan Yesus? Ya bisa lah, Yesus sendiri juga bisa kok. Saya berapa kali kan bergurau, Yesus tuh keren banget loh ya. Dia itu anak Allah jadi manusia di atas kayu salib. Wah, dihina-hina, diolok-olok sama orang. Katanya anak Allah, katanya mau menyelamatkan dunia. Ayo selamatkan dirimu, ayo turun, ayo turun, ayo turun gitu kan. Yesus itu dengan tenang, ya Bapak ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wih, padahal Yesus dalam posisi bisa loh menghukum orang-orang ini, saudara. Bisa. Gitu. Wih, keren banget. Itu kalau saya diomong-ngomong gitu, saya juga akan doa sama Bapak. Saya akan doa, Bapak, izinkan aku turun 5 menit aja. Gua kapok semua orang ini ya. Pukul semua orang ini, 5 menit. Sikat semuanya, tampar semuanya, semua bisu menceng ke sana kemari mulutnya. Baru nanti saya naik lagi, saya disalibkan lagi. Jadi to be continued, nggak apa-apa. Nah iya, Yesus begitu kan? Dia bisa nggak sih mengalahkan orang itu? Ya bisa lah, waktu di Taman Getsemani dia ditangkap loh, ditanya, mana Yesus orang Nazaret? Yesus jawab gini, akulah dia. Semuanya langsung jatuh kok, akulah dia. Dan ingat ya, ini malam hari loh ya, bukan pagi hari waktu bangun pagi loh. Kalau pagi hari saudara ngomong gitu orang lain jatuh, saya masih bisa paham, kan belum sikat gigi saudara. Ini malam hari loh, Yesus habis makan loh saudara, gitu kan. Kemudian dia ngomong, akulah dia. Semuanya bisa jatuh gitu. Nggak usah ditafsirkan, dia makannya pete, jengkol, makanya semua orang menjauh dari dia, jatuh gitu. Nggak usah ditafsirkan gitu. Nah Yesus itu bisa mengalahkan semua itu. Tapi dia merasa bahwa penggenapan Allah, penggenapan rencana Allah dalam hidupnya itu lebih penting daripada perlindungannya bagi kita. Itulah sebabnya Paulus bisa mengatakan bahwa hidup tuh, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana yang harus dipilih? Paulus bingung. Manapun boleh, tapi dia menganggap lebih baik mati bersama dengan Kristus. Yang kedua yang saya ingin berikan kepada kita adalah ini, baik hidup atau mati, semua untuk kepentingan Allah. Mana saja yang lebih memuliakan Tuhan, itu yang kita jadikan pilihan. Mana saja yang lebih memuliakan Tuhan, itu yang kita jadikan pilihan. Seandainya kesakitan kita lebih memuliakan Tuhan seperti yang dialami Yesus, mengapa kita menuntut Tuhan untuk memberikan kesehatan? Seandainya umur pendek lebih memuliakan Tuhan seperti yang dialami oleh Yesus, mengapa kita menuntut Allah memberikan kita umur panjang? Seandainya hidup melajang, selibat seperti Yesus tidak pernah menikah, itu lebih memuliakan Allah. Mengapa kita yang jomblo itu selalu khawatir terus dengan pasangan hidup kita?
Nggak apa-apa, single sama jomblo itu beda, saudara. Single itu panggilan hidup. Jadi kalau saudara itu merasa dipanggil Tuhan, lebih efektif kalau tidak menikah. Itu namanya single. Jadi single itu panggilan, jomblo itu nasib. Nah, karena memang nggak ada yang mau. Jadi saudara itu jangan nyebut diri jomblo. Saudara itu harus nyebut diri gini, aku ini single. Kalau memang dipanggil Tuhan untuk tidak menikah, jalani aja, nggak masalah kok itu. Jadi apapun yang keadaan kita yang lebih memuliakan Allah, itu yang kita jadikan pilihan. Baik hidup atau mati, semua untuk kepentingan Allah. Mana saja yang lebih memuliakan Tuhan, itu yang kita jadikan pilihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, nasihat saya untuk kita adalah ini, saudara. Jadi bagian kita itu adalah menjaga diri sebaik mungkin sambil terus mendekat kepada Allah. Itu bagian kita. Jika sesuatu yang buruk tetap terjadi, hal itu berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada sekadar perlindungan. Allah sedang menyertakan kita dalam rencananya. Kalau saya punya prinsip hidup seperti itu, saya akan mendekatkan diri terus kepada Allah. Saya akan menjaga diri sebaik mungkin. Kalau sampai saya sudah begitu rupa menjaga hidup saya, ternyata yang buruk terjadi atas saya, berarti yang buruk itu baik. Karena Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang buruk terhadap kita. Jadi saudara selalu punya prinsip jaga diri baik-baik. Saudara mendekat kepada Allah sungguh-sungguh, berikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau sampai sesuatu yang dalam tanda kutip buruk terjadi, maka sebetulnya itu bukan sesuatu yang buruk. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik gitu. Dan saya akan menutup dengan membacakan Ibrani pasal 11. Coba kita semua membuka Alkitab kita, karena ada sedikit masalah ini, saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa tampilkan slide saya berikutnya. Saya akan bacakan dari Ibrani pasal yang ke-11. Wah, kalau kita baca Ibrani pasal 11 langsung wah ini iman, ini mujizat ini gitu kan. Oke. Saya ingin membaca ayat 39 dan 40. Ayat 39 dan 40 kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama ya. Ibrani 11 ayat 39 dan 40 sudah baca 1 2 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Orang ini beriman. Kesaksian iman mereka baik kok. Dia beriman pada janji Allah. Mereka mendapatkan janji Allah? Tidak. Apakah berarti Allah tidak setia? Wow, enggak dong. Allah tetap setia kepada janjinya. Bahkan dia lebih baik. Bukan cuma setia, tapi dia juga baik. Dengan kata lain apa? Dia memberikan yang lebih baik gitu. Jadi kalau saudara beriman pada janji Allah, sudah beriman, jaga diri, berdoa, mendekat kepada Allah, ternyata saudara tidak mendapatkan yang saudara imani, berarti Allah menyediakan yang lebih baik. Jadi hati-hati ya. Ingat, jangan mengklaim apa yang bukan menjadi janji Allah di dalam Alkitab. Pastikan kalau itu janji Allah, pastikan janji itu berlaku untuk semua orang. Nah, ketika janji itu sudah berlaku untuk semua orang, saudara imani dengan sungguh-sungguh, karena Allah kita, dia bisa dipercaya. Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Kalau sampai saudara sudah beriman sungguh-sungguh, mengikuti perintah Tuhan, mengasihi dia, lalu janji itu tetap tidak terpenuhi, berarti Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Jadi bagi kita, doa dijawab, puji Tuhan, dia setia. Tidak dijawab, puji Tuhan, dia baik, memberi kita yang lebih baik. Itu yang saya mau bagikan untuk kita sebelum kita masuk tanya jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Wow, terima kasih Pak Yakub. Boleh Sama-sama, kasih sama-sama. luar biasa teman-teman yang hadir. Sama-sama. Ya, thank you. menghemat waktu Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Siap. Tapi ini pertanyaan dari saya yang banyak orang coba hubungkan gitu. Ada satu frase yang di situ di ayat yang ke-6, Ya. mereka coba menghubungkan penyakit sampar dengan COVID-19 ini Pak. Bagaimana menjelaskan kita sebagai orang-orang yang ditanya menjelaskan, karena mereka coba mensejajarkan penyakit sampar ini dengan COVID-19. Jadi sebenarnya penyakit sampar ini konteksnya seperti apa? Atau dapat diterjemahkan seperti apa Pak yang dimaksud daripada penulis gitu Pak? Oke, jadi kalau kita melihat di dalam teks Ibraninya,
Yang disebut penyakit sampar itu cuma penyakit menular aja, yang berkaitan dengan kulit sebetulnya. Kalau mau lebih spesifik ya. Jadi sebetulnya kata itu merujuk kepada penyakit yang menular. Tapi kalau mau lebih spesifikkan lagi, nggak semua sih, tapi kalau mau lebih spesifik lagi, itu berkaitan dengan kulit. Jadi Oke, kalau berarti Pak. dikaitkan dengan COVID-19 kan rasanya nggak cocok, itu kan pernafasan ya, gitu loh. Ya. Dan ini kita perlu garis bawahi juga, yang kedua adalah karena Mazmur 91 ini kan bicara tentang hukuman Allah atas orang fasik kan, atas orang fasik. Sekarang Oke. pertanyaannya, apakah ada orang benar yang kena COVID-19? Kan Ada. ada, ya kan, berarti kan penyakit sampar di situ nggak bisa dong diidentikan Ya. dengan COVID-19 ya, itu sih. Oke. Ya, ini lagi Pak ada pertanyaan. Bagaimana secara sederhana untuk kita dapat dengan cepat mengetahui genre dari kitab yang kita baca? Seperti tadi kalau Mazmur itu puisi, gitu Pak. Ya, bagaimana kita bisa tahu genre-nya dengan cepat? Kita perlu tahu dulu beberapa genre di Alkitab sih, gitu. Dan itu nggak sulit untuk tahu itu. Yang pertama adalah narasi, kisah. Jadi ada cerita, ada plotnya, ada semua. Itu namanya narasi, gitu. Nah, yang kedua selain narasi, kita memiliki misalnya Mazmur, puisi. Ada beberapa kitab lain kan juga puisi. Taunya itu puisi dari mana? Permainan bunyi dan paralelisme. Contohnya misalnya seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah aku rindu engkau ya Tuhan. Gitu kan. Itu beberapa WL kan kalau nyanyi itu heboh banget kan gitu. Setelah nyanyi, mari saudara kita nyanyi seperti rusa. Bagaimana caranya nyanyi seperti rusa? Bibirnya monyong semua, nggak keluar suaranya. Nyanyi seperti rusa. Ya udah kita nyanyi seperti manusia aja ya, jangan seperti rusa. Jadi kita tahu karena itu paralelisme, ada kesejajaran, permainan bunyi dan sebagainya. Yang ketiga ada kitab nabi-nabi kan. Jadi ada pemberitaan. Jadi ada jenis sastranya itu pemberitaan. Jadi bukan dialog. Kalau Oke. dialog kan masuk narasi tadi. Nah ini Ya. pemberitaan satu one way gitu. Itu ada di kitab para nabi. Lalu juga ada yang namanya kitab Amsal, kitab hikmat. Di dalam kitab hikmat kita kan tahu kalau hikmat itu kan berarti cuma berbicara kebenaran secara umum gitu. Kebenarannya secara umum. Misalnya nih, orang yang rajin akan kaya. Itu umum. Pernah lihat orang malas kaya? Ada gitu. Orang malas habiskan duit gitu, disimpan terus. Nah, dia akhirnya kaya. Bukan, maksud saya gini. Sekarang kan kita ngomong gini kan ya. Jadi orang yang rajin itu kaya gitu kan. Orang yang rajin itu pasti jadi kaya. Ada nggak orang rajin tidak kaya-kaya? Ada Pak. Wah, ada orang malas kaya, ada juga gitu loh. Kerjanya nggak bener, asal-asalan tapi ya tetap kaya ya kan. Nah itu namanya kitab hikmat. Jadi kita harus mengetahui itu cuma bicara tentang apa ya, general observation of life gitu. Makanya kita menafsirkannya dengan cara tertentu. Nah yang berikutnya adalah perumpamaan itu berarti berbicara tentang poin analoginya apa. Kalau perumpamaan itu jangan ditafsirkan terlalu detail. Yang paling penting di dalam perumpamaan itu poin analoginya apa gitu loh. Kan kita itu mengumpamakan sesuatu itu kan mesti poinnya apa. Jangan sampai misalnya gini nih, saya kasih contoh ya, perbandingan, bukan perumpamaan murni, tapi perbandingan supaya kita paham. Kalau misalnya kita ngomong sama istri kita, kamu tuh kayak macan loh. Istri kita kira-kira marah atau bangga? Marah kayaknya Pak. Marah, katanya marah ya gitu kan. Enggak sih, harus dilihat dong. Maksudnya itu apa? Poin analoginya apa ya kan? Ya kalau pas misalnya dia tuh marah-marah terus kan, semua dimarahin, terus kita ngomong gini, kamu tuh kayak macan, ya kan? Dia langsung mencakar kita, mencabik-cabik kita. Nah, tapi seandainya gini, semua orang itu, nggak bisa ngerjain. Semua orang kecapean. Dia dengan cekatan melakukan semuanya. Terus kita bilang, kamu tuh kayak macan gitu. Ya, dia pasti seneng lah. Misalnya ya, singa gitu. Kalau orang digambarkan seperti singa, baik atau tidak baik? Yesus singa dari Yehuda, tapi jangan lupa, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kan kita harus tahu. Jadi kalau mengumpamakan sesuatu itu ya cari tahu dong poin analoginya apa gitu lah. Itu perumpamaan. Jadi jangan sampai ditafsirkannya sembarangan. Sebab ada teman saya itu gini, ngotot gini. Saudara, perumpamaan anak yang hilang itu saudara ya, mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita mau ditemukan oleh Allah, itu jangan nunggu.
Anak yang hilang itu datang ke rumah, saudara. Jadi kita ini harus nyari Allah supaya ditemukan oleh Allah. Jadi Allah ya kerja, tapi kita juga harus kerja. Tapi Allah kerjanya itu cuma sedikit. Dia cuma menemui kita di depan rumah. Nah, kalau kita itu harus kerja keras untuk menemui Allah gitu. Saya senyum mendengarkan teman saya khotbah begitu kan, nerangkan. Terus saya tanya gini, bro, itu kan perumpamaan anak yang hilang. Sebelumnya kan perumpamaan tentang apa, bro? Tentang mina yang hilang, uang yang hilang, dan domba yang hilang. Terus aku tanya sama kamu, bro, uangnya itu kira-kira berusaha nggak untuk ditemukan sama itu pemiliknya? Dombanya yang hilang itu kira-kira dia berusaha nggak nyari jalan, nemui mbak, tuanku mana mbak, nyari-nyari? Ya enggak lah, ya koncol lagi kalau uangnya tuh ya, uangnya hilang gitu, terus uangnya tiba-tiba ngelinding gitu. Ngelinding harus usaha sendiri, nanti begitu sampai di depan pemiliknya baru dia diem, terus pemiliknya tahu, oh ya sekarang bagianku, oke, gitu kan, terus diambil. Koncol nggak sih? Konyol kan penafsiran kayak begini. Nah itu menafsirkan perumpamaan nggak boleh sembarangan. Terus masih ada dua lagi, surat kiriman. Surat kiriman gampang lah, nggak perlu diterangkan lah. Itu sudah semua surat kiriman. Nah mengapa ini penting? Karena gini loh saudara, kalau itu surat kiriman berarti harus ditafsirkan sesuai konteks penerima mula-mula. Nah, penerima mula-mulanya keadaannya seperti apa? Sebab kalau kita langsung gini, ini ada surat, langsung dipikirkan, wah ini pasti untuk kita ini. Itu kan sama saja dengan gini, kita itu menemukan surat untuk orang lain, terus kita baca dan kita yakini itu untuk kita gitu. Jadi misalnya nih ya, ini mahasiswi di kos itu kan, di kos-kosan, wah satu kos-kosan 3 orang misalnya gitu kan, terus 2 sudah punya pacar gitu, yang satu belum. Wah waktu hari Valentine yang 2 dapat surat cinta dari pacarnya, yang satu kan nggak dapat ya kan. Terus pada waktu temannya 2 ini yang dapat surat cinta ini pergi, wah berkencan, dia sendirian di kamar baca 2 surat tadi untuk 2 temannya. Wah waktu baca dia terharu, puji Tuhan, ternyata ada orang yang cinta sama saya. Ini bukan cuma jomblo, ini gendeng ya, ini gila namanya. Karena surat itu bukan untuk kamu gitu loh, surat itu untuk orang lain. Jadi apakah surat-surat kiriman bukan untuk kita? Iya untuk kita, tapi melalui orang lain. Jadi kita harus paham dulu penerima surat mula-mula seperti apa. Nah yang terakhir adalah apokalipsis. Apokalipsis ini penuh dengan simbol seperti kitab Wahyu ya. Apokalipsis itu jenis sastra. Jadi bukan cuma ada di Alkitab, tapi tulisan-tulisan kuno Yahudi yang termasuk dalam kumpulan pseudepigrafa. Itu ada kumpulan kitab-kitab kuno, itu namanya pseudepigrafa. Nah sebagian dari kitab itu memuat bahasa-bahasa yang sifatnya simbolis. Dengan kata lain, jenis sastranya apokalipsis. Karena jenis sastranya ini apokalipsis, kita tidak boleh menafsirkannya secara hurufiah. Contoh ya, contoh. Banyak orang kan bilang gini, tanda pengikut antikristus, wah di dahi dan di tangan. Wah ditafsirkannya hurufiah kan ya, merujuk kepada apa? Chip. Bener ya? Chip. Mereka kan lupa bahwa di kitab Wahyu juga mencatat tentang apa? Tentang tanda pengikut anak domba. Tanda pengikut anak domba itu disebutkan 3 kali. Tanda pengikut antikristus malah kurang dari 3 kali. Nah, sebab saya tanya ya, tanda pengikut anak domba di mana letaknya? Di dahi dan di tangan, persis sama, di dahi dan di tangan. Jadi pengikut antikristus tandanya di dahi dan di tangan, pengikut anak domba tandanya di dahi dan di kanan, di tangan. Sekarang pertanyaannya, kalau pengikut antikristus tanda di dahi di tangan itu ditafsirkan chip, harusnya pengikut anak domba juga chip dong. Ya. Kalau konsisten dong, harusnya. Iya. Mau sama-sama di satu kitab kok, gitu loh. Maka kita harus tahu, itu tanda itu harus ditafsirkan secara simbolis. Maksudnya apa sih? Pikiran orang itu, dahi itu kan tempat orang berpikir, tempat orang melihat. Dahi itu berarti pikirannya terus-menerus itu untuk antikristus. Tangan itu action. Berarti semua perbuatannya itu untuk antikristus, untuk melawan Kristus itu. Nah saya lihat ya banyak orang Kristen itu bingung tentang chip, tapi nggak pernah bingung tuh kalau pikirannya itu melawan Kristus lah, tindakannya melawan Kristus lah, itu nggak pernah bingung dia. Yang dia bingungkan chip itu terus saja gitu. Padahal loh, siapa tahu di dalam hidup kita tuh pikirannya melawan Kristus terus, bukankah itu antikristus? Tangan kita juga tindakan kita melawan Kristus terus. Jadi mari kita lebih tepat dalam menafsirkan Alkitab. Saya pikir kalau kita mengetahui jenis-jenis genre-nya begitu, secara umum itu akan menolong kita sih. Nah yang kedua,
Tapi ini kita tidak lakukan sekarang. Yang kedua itu masing-masing jenis sastra itu punya prinsip penafsiran sendiri. Yang kita juga harus ketahui. Contoh lah misalnya, saudara membaca koran dengan membaca puisi, sama nggak cara bacanya? Beda. Cara memahaminya sama nggak? Beda. Nggak ada itu. Saya pernah menemukan orang baca koran gitu kan. Pagi ini wali kota Surabaya gitu kan mendatangi para gelandangan di tengah jalan gitu. Kita rasanya kayak ini orang gila apa gitu kan. Ya enggak lah. Sama seperti saudara kalau baca puisi kan enggak mungkin sih. Aku adalah dari kumpulannya yang terbuang, Khairil Anwar gitu kan ya. Kamu tuh lagi pidato atau baca puisi gitu kan. Ya itu kan harus ditafsirkan dengan benar dong. Kalau misalnya Khairil Anwar itu mengatakan aku binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Oh, saudara jangan langsung menafsirkan, oh Khairil Anwar ini penganut evolusi loh. Dia menganggap dirinya binatang loh gitu kan. Ya itu konyol sih, maksudnya konyol. Itu kan puisi men gitu loh. Nah kalau dia puisi lah gitu kan. Jangan ditafsirkan secara hurufiah ya kan. Itu misalnya kayak gini kan, belalah dadaku. Di situ ada namamu. Jangan ambil pisau dibelah, konyol lah. Kalaupun nanti dibelah ada namamu tapi nomor 20 ya kan. Di atasnya ada cewek-cewek lain. Itu konyol lah. Itu cuma puisi aja ya. Saya pikir itu Ya. yang kita bisa lakukan. Thank you. Oke Pak, thank you Pak. Ini ada pertanyaan lagi bahwa karena seringnya disampaikan Mazmur 91 itu harus dibaca setiap hari, itu ya Pak. Dari beberapa disampaikan kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus ini, mereka sering dibilang bahwa Mazmur 91 ini harus diucapkan setiap hari. Tapi dengan semua pernyataan yang tadi, membuat mereka jadi bertanya nih Pak. Pertanyaannya kalau gitu, kita kalau mau doa minta perlindungan Tuhan sempurna, ayat mana yang bisa kita ucapkan setiap hari? Bagaimana menurut Bapak? Ya, loh, seperti yang saya katakan tadi kan, sebetulnya Mazmur 91 itu kan juga perlindungan, itu janji Tuhan secara umum kan. Ya, secara umum. Kalau Ya. kita itu ada orang jahat mau memasang jerat terhadap kita, ini itu, secara umum Tuhan akan melindungi kita dari semuanya itu. Ini menjadi salah satu teks saya juga sih. Cuma kalau ditanya, teks apakah ini teks paling favorit untuk saya? Jawaban saya tidak sih. Oke. Teks saya paling favorit Mazmur 23 ayat 4 kalau untuk perlindungan. Jadi Tuhan ada gembalaku kan itu terus ya terus membawa aku ke dalam lembah kekelaman. Iya, aku tidak takut bahaya. Jadi sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Jadi saya percaya kadangkala Tuhan membawa saya di padang rumput yang hijau. Oh, saya bahkan makan itu sampai puas. Rumputnya aja cuma dijadikan tempat berbaring. Ya kan? Loh, aneh gitu. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Berarti apa? Domba-dombanya itu udah puas banget ya, makannya udah capek dia. Akhirnya cuma tidur-tiduran aja di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku, ya kan? Wah, luar biasa. Saya percaya sih, tapi juga saya percaya kadangkala gembala yang baik itu akan membawa saya berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi kan dia tetap memberikan penyertaan. Makanya kalau saya gini, ada satu kalimat bagus banget sih. Ini saya sendiri yang buat. Nah ini gini, karena saya sendiri yang buat makanya saya bilang bagus. Nah gini, ada kalimatnya gini, tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Saya berdoa begini, Tuhan, aku lebih memilih di lembah kekelaman bersama Engkau daripada di padang rumput yang hijau tanpa Engkau, daripada di air yang tenang tanpa Engkau. Saya lebih suka di lembah kekelaman tapi bersama Tuhan. Toh Tuhan bilang kita berjalan loh, Engkau akan berjalan kok. Tuhan nggak bilang engkau akan ngekos kontrak di situ kan ya, enggak, kita berjalan aja di lembah kekelaman. Dan jangan takut, di lembah kekelaman tuh menariknya apa? Tuhan itu nggak diomong gini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, itu kalau pengertiannya itu ada bukit-bukit batu tempat mata air itu loh. Itu seringkali kan ada bayang-bayang itu kan, gelap gitu kan. Menariknya Tuhan nggak bilang, pemazmur nggak bilang gini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, engkau membawakan obor bagiku. Enggak sih.
engkau meniadakan lembah itu. Enggak, ya tetap aja lembah. Tapi Ya. kan dia menyertai kita gitu loh. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi saya pikir ayat ini kok lebih bagus ya. Lebih real dalam hidup kita. Ya. Lebih real. Sebab kalau kita cuma menganggap Mazmur 91 aja nggak pernah kena penyakit, mungkin kita loh kena juga kok penyakit gitu loh. Ya. Kita nggak pernah kena malapetaka, kita kena juga kok malapetaka gitu loh. Tapi apakah Mazmur 91 salah? Enggak. Kitanya yang salah menggunakan. Jadi kalau ditanya, boleh nggak tiap hari saya membaca Mazmur 91? Silakan, mau ngayat dibaca, masa nggak boleh ya kan? Baca Ya. aja, baca aja. Saya sampai menghafal Pak ayat 91, bagus, hafal aja. Bila perlu seluruh Alkitab dihafalin nggak apa-apa ya kan? Ya Jangan memang cuma itu doang. Alkitab nggak ada Ya. salahnya. Cuma Nah. begitu kita baca dan memperlakukannya itu seolah-olah itu mantra, lah itu berbahaya kan? Seolah-olah itu mantra. Jadi kalau baca ini gitu pasti akan diselamatkan. Itu dulu ada mahasiswa teologi, calon mahasiswa teologi itu. Setelah diterima dia baru ngomong sama saya. Terus dia gini, Pak, saya pada waktu itu Pak ya, mau sekolah Alkitab tuh, saya dikasih Pak sama pendeta saya Pak. Dikasih apa kamu? Dikasih kertas tulisannya doa Bapak kami Pak, sama pengakuan iman rasuli. Jadi kalau orang-orang Protestan itu kan pengakuan imannya kan pengakuan iman rasuli kan dalam Ya. ibadah. Terus dia bilang gini, Pak, itu Pak katanya Pak ya, itu kalau ketemu sama setan Pak, saya buka kertasnya, saya bacakan gitu Pak. Setannya pasti lari Pak gitu. Terus saya bilang, ngaco aja pendetamu. Itu kalau mau setannya lari, kamu jangan baca pengakuan iman rasuli, sebab dia pendek gitu loh. Kamu bacain pengakuan iman Konstantinopel atau Athanasius, itu soalnya panjang. Jadi nanti setannya akan cari mangsa yang lain dulu, baru balik ke kamu gitu. Ini orang ngaco banget. Masa ada doa Bapak kami bisa ngusir setan itu loh. Yang bener aja lah. Yang bisa mengusir setan itu kan otoritas Yesus di dalam hidup kita gitu loh. Jadi jangan jadikan ayat-ayat tertentu itu sebagai jimat bagi kita. Terus komat kami disebutkan, ngapain sih? Wong Yesus bilang usir setan, udah usir aja. Nggak usah macem-macem gitu, langsung diusir. Itu teman saya yang usir setan kan pernah tuh sama saya pelayanan gitu kan. Mau usir setan loh pakai penyembahan. Terus pakai bahasa roh gitu. Terus saya ngomong gini, bro, gak usah bahasa roh bro, langsung aja. Loh jangan, kita nyetengin dia pakai bahasa Arab, ngawur bro, dia nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. Dia nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. Nanti kalau dia keluar itu bukan bener-bener keluar, dia tuh jengkel, dipikir kamu orang gila, udah diusir aja gitu loh. Bukan kita nggak percaya bahasa roh, lah ini setan kan kasih omong Indonesia udah cukup sih. Jadi langsung saya ngomong sudah, aku yang ngusir aja, terlalu banyak cincong gitu loh. Seolah-olah tuh kalau nggak nyanyi kita nggak punya kuasa. Nanti kalau nggak bahasa roh kita nggak punya kuasa gitu kan. Loh kita merendahkan kuasa Yesus ya kan. Masa itu ditentukan kita ya enggak lah. Langsung saya usir kok setannya. Usir sudah. Beres. Gitu-gitu itu beres. Yang penting itu kan kuasa Yesus di dalam hidup kita. Jadi yang paling penting itu Christ is working in us gitu loh. Bukan what we do, tapi what Christ does for us itu. Itu yang harusnya jadikan iman kita gitu ya. Oke, itu kurang lebih. Ya. Pertanyaan terakhir sudah dijawab tadi Pak. Ada yang baca Mazmur 91 sampai dihafal-hafal seolah-olah seperti jimat. Jadi sudah terjawab. Terima kasih Pak. Oke. Oke deh. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada 2 menit lagi sebelum kita tutup. Apakah ada yang mau bertanya? Luar biasa Pak Yakub. Terima kasih buat bahannya. Ya. Sangat memberkati setiap kita. Sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Taufan. Terima kasih semua tim di sana. Ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Ya. Sebelum kita tutup, Pak Taufan mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Taufan? Bapak Gembala? Sekali lagi, Shalom Pak Yakub. Kita belum pernah ketemu secara tatap muka, tapi melalui Zoom ini bisa salam kenal untuk Pak Yakub. Ya. Terima kasih untuk pembawaan firman dan juga hal-hal yang baru buat kita. Dan pada malam hari ini kita sangat diberkati sekali untuk Bible Study Mazmur 91 gitu ya. Kenapa saya khususnya juga meminta untuk kita Bible Study khusus di pasal Mazmur 91, karena memang tema bulan ini kita lagi belajar untuk Bible Study dan pembacaan Alkitabnya memang lagi di Mazmur Pak. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kita dari gereja dan golongan memang yang setiap hari dari Gembala Sidang menganjurkan kita untuk membacakan gitu ya.
Nah, saya juga menyadari bahwa jangan sampai jemaat juga merasakan bahwa ini sebagai jimat gitu, sebagai mantra lah gitu ya. Kalau udah kena kalau udah baca Mazmur 91 kayaknya tidak ada lagi apa namanya kesusahan, penderitaan gitu ya. Nggak Tapi perlu dari pakai hari masker ini itu. Tapi hari ini kita belajar sama-sama, Bapak Ibu semua, jemaat yang House of Joy, dan juga teman-teman yang dari luar House of Joy. Kita belajar sama-sama bahwa dari Mazmur 91 ini kita boleh baca, kita boleh hafal gitu ya, tidak ada yang salah tentang menghafal dan membaca, tetapi kita harus menyadari bahwa ada peran serta Tuhan, ada rencana Tuhan, dan kalau kita ada dapat musibah atau kesusahan, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan dan jadi balik meragukan daripada kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Jadi apa yang tadi pas Pak Yakub sudah bagikan, saya rasa itu poin penting buat kita semua. Dan 3 poin terakhir yang sowat itu, saya rasa itu sangat luar biasa, sangat powerful, gitu ya. Nanti kalau misalnya butuh 3 poin itu, catat baik-baik, itu sangat luar biasa. Dan saya percaya malam hari ini kita semua diberkati. Boleh saya minta semua jemaat House of Joy kasih clap hand, tepuk tangan buat Pak Yakub. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati pelayanan Pak Yakub. Sampai ketemu di Bible Study berikutnya, Pak. Jangan bosan-bosan. Siap. Oke, baik semua, mari kita tutup, kita akhiri Bible Study Mazmur 91 dan kita akhiri di dalam doa. Setelah itu kita bisa meninggalkan ruangan Zoom ini dan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau begitu baik membukakan kebenaran firman-Mu dalam Mazmur 91. Adalah baik Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tapi kami percaya bahwa perencanaan Tuhan lebih luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang luar biasa, dan biarlah di dalam kami berjalan dalam perencanaan Tuhan, kami minta penyertaan-Mu ya Bapa, baik dalam situasi apapun, baik dalam keadaan enak ataupun keadaan yang sulit, bahkan keadaan yang tidak enak sekalipun Tuhan. Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Hamba-Mu berdoa untuk semua partisipan Jemaat House of Joy yang ada di Zoom ini, Bible Study Mazmur 91 ini Tuhan, biarlah senantiasa penyertaan Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka dalam situasi apapun yang saat ini jemaat Tuhan sedang alami, baik dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan yang susah. Tuhan, besertalah menjagai hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami juga memberkati pelayanan dari Pak Yakub Tuhan, pengembalaannya, STT, semua yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan di dalam kasih, di dalam perlindungan, dan juga di dalam penyertaan daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah selesai Bible Study Mazmur 91 ini, dan kami mau melanjutkan aktivitas kami, dan kami mau akhiri, dan kami mau terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Lanjutkan aktivitasmu, terimalah berkat daripada Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.